kejatuhan pertama. Kan ini teman-teman pada tunggu nih. Malaikat yang awal berbuat salah sampai jatuh itu, masalahnya di mana gitu? Ada missing link apa yang sampai kok mereka bisa dijatuhkan pada kejatuhan pertama? Nah, menurut kita Henok itu apa gitu? Nah, kalau untuk kita Henok sendiri, jadi gini, soal Tuhan itu maha tahu. Tahu itu tidak kejadian kenapa sampai malaikat menikah? Sekarang ya? kan kita berpikirnya kayak gini. Kalau misalkan Tuhan maha tahu, oke lah, Tuhan tahu malaikat ini akan buat kayak gini, akan bersumpah di atas gunung ini, ya kan? Kenapa tidak dicegah kan gitu kan? Bukan kenapa tidak dicegah, ya udah dari awal nggak usah diciptakan malaikat aja. Atau diciptakan malaikat tapi nggak usah pakai skenario akhirnya malaikat memberontak. Jadi suatu waktu setelah saya bertanya-tanya, saya curhat ke Tuhan, Tuhan ini nggak bisa kayak gini. Ya, Tuhan tuh kan gini, ini kok kayak gini ya kan. Maka saya mendapatkan suatu pemikiran. Ya, kalau secara Kristen biasa disebut apa? Hikmat. Ya. Oke. Nah, coba kita bayangkan. Kalau saat itu ular diam. Iya, ular diam. Nggak usah ngomong. Orang Kristen semuanya. Kalau saat itu ular diam, coba Hawa ada kepikiran nggak buat ambil itu batu? Betul juga ya. Coba waktu itu ular diam, ular sudah ajak Hawa untuk bohong. Betul juga ya. Kayak gitu. Yang perintah ular omong siapa mas? Ular punya kehendak bebas. Selamat malam, siang, pagi untuk penonton semua di luar sana. Setelah sekian lama saya tidak berada di YouTube, kembali lagi dengan Yuel Bani JCR. Kali ini teman-teman, bintang tamunya tetap sama karena saya terus belajar dari dia. Dan iya dong, belajarnya banyak. Omong-omong bagaimana dengan band Worshipper Pak? Teman-teman, ada Worshipper. Jadi kalau tertarik dengan jaket ini, nanti bisa hubungi nomor yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Jadi malam ini kita akan membawakan cerita mengenai Kitab Henok. Kitab Henok adalah teks non-kanonik dalam Alkitab Yahudi dan Kristen, tetapi dianggap suci oleh beberapa tradisi seperti Gereja Ortodoks Ethiopia. Bentar, malam ini temanya apa? Temanya tentang penglihatan Henok. Yes. Apakah Kak Fendi siap bercerita tentang penglihatan Henok? Ini bukan berarti kita benar, kita hanya menceritakan. Ya, menceritakan apa yang sering diceritakan YouTuber lain. Ya, jadi menurut cara pandang kita berdua kan. Ya, gini. Disclaimer ya. Pertama, ini bukan penyebaran ajaran. Ya, benar. Ini hanya seperti kita menceritakan budaya orang, sama kayak saya cerita tentang film Naruto, One Piece. Jadi jangan terlalu kaku, jangan anggap ini sebagai suatu penyebaran ajaran, oke kan? Jadi disclaimernya itu teman-teman ya. Kitab Henok bukan bagian dari kanon Alkitab dalam kebanyakan agama besar, tetapi beberapa tradisi tetap menganggapnya penting. Agama yang menggunakannya adalah satu, Gereja Ortodoks Ethiopia dan Eritrea. Kedua, beberapa kelompok Yahudi kuno. Tiga, Kristen awal-awal teman-teman. Berarti Kristen awal-awal dong. Namun gereja besar seperti Katolik dan Protestan kemudian menolak kitab ini sebagai tidak kanonik. Oke, fix. Berarti fix dong. Katolik sama Protestan menolak. Makanya kita hanya menceritakan, jangan dianggap sebagai kepercayaan yang harus dianut, betul kan? Oke, fix. Inti tidak bersalah. Ijat aman? Aman. Nah, Fen. Ya. Secara garis besar apa yang diceritakan Henok? Menurut Kak Fen, apa sih yang dilihat Henok sampai semua orang pada wah ini kitab mengerikan nih. Kitab ini mengerikan menurut beberapa orang. Oh gitu. Apa sih? Apakah tentang gereja setan?
Apakah tentang permainan setan waktu dia dibuang dari surga? Apakah tentang awal penciptaan semesta? Air bah atau apa? Atau tentang manusia raksasa, perkawinan silang antara malaikat yang jatuh dengan manusia atau apa? Apa yang diceritakan Henok dari titik awal kalau menurut Kak Fendi yang kakak tahu? Ya, kalau menurut saya sih kan jujur ya, saya juga baru pertama kali membaca. Oke. Dan saya juga awalnya kayak loh kitab ini kok nggak dikanonkan, maksudnya nggak masuk Kenapa tidak dikanonkan? dalam kitab suci yang dipercaya oleh umat Kristiani. Ya, siap. Nah di situ saya bertanya-tanya, ya kan, tapi karena penasaran saya kemudian dengan- membaca. Ya. Nah setelah saya membacanya, Sabar, sebelum lanjut, hmm, kitab Henok ini kapan dibaca? Tahun berapa waktu itu? Pengenalan pertama dengan kitab ini tahun berapa? baru aja sih 2024. Wah, kok baru sekali berarti. Ya baru. Saya pikir dari 2008 mungkin. Lanjut 2024. Oke, lanjut. Nah karena awalnya itu kan saya melihat ini kok ada kayak semacam Pengetahuan baru terhubung terhubung dengan kitabnya kitabnya dengan Kristen ya. Kitab sucinya Agama Kristen, Kristen. Oke. ya kan, Alkitab. Ya. Ya. Nah di situ saya kemudian coba membaca dan saya menemukan beberapa semacam keterkaitan itu Semacam kecocokan mungkin. Keterkaitan Ya. semacam ada cerita yang nyambung, hampir Ya, nyambung. Oke, benar lanjut. Nah dari situ awal mula saya melihat oh ya udah ini kayaknya harus dipelajari lebih lanjut nih kayak gitu. Cuman Kayaknya bukan dipelajari, Pak. Dibaca lebih lanjut. ya dibaca. Yes. Dibaca lebih lanjut. Aman kameramen? Aman, lanjut. Oke. Kak Fendi memutuskan untuk membaca isi kitab ini. Iya. Oke, lanjut. Ya. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, pengenalan pertama dengan itu kitab di tahun 2004. Terus menurut Kak Fendi, dia hampir nyambung, hampir cocok sama kitab Kristen. Akhirnya Kak Fendi penasaran. Bacalah Kak Fendi. Hal pertama apa yang kayak wow, dibukakan kayak wah kok bisa gini? Kejadian apa atau kisah apa? Nah, berarti apa tuh? Maksudnya penasaran saya atau maksudnya gimana maksudnya? Karena Kak Fendi pernah cerita di saya, waktu itu ada malaikat yang di apa namanya? Diprovokasi. Itu menarik tuh, Pak. Oh. Nah, tapi dari awal. Maksudnya apa yang terjadi waktu itu di surga menurut Henok? Bukan menurut Fendi, teman-teman, menurut Henok. Ya, waktu di surga tuh apa yang terjadi? Sebelum penciptaan kan kejadiannya. Penglihatan ini. Sebelum penciptaan sampai akhir zaman. Iya, kalau di kitab Henok dijelaskan semuanya. Oke, mungkin kita akan makan di beberapa episode lagi. Makan, bukan makan maksudnya. Jadi mungkin sekarang kita lebih ke awal mula penciptaan. Menurut Henok apa? Penciptaan itu apa sih? Menurut kitab Henok ya? Ya. Yang saya baca ya. Ya. Jadi kan kitab Henok itu kan waktu saya baca awal mula tadi apa namanya? Saya tertarik kan? Ya, tertariknya. Tertarik itu pada saat saya membaca ada beberapa isi di dalam kitab Henok itu yang ada cocok apa sama namanya? kitab Kristen. Bagian mana yang pertama yang cocok, Fen? Penciptaan. Karena kan Alkitab Kristen itu kan awal mula di Kejadian itu kan penciptaan. Roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, Jadilah terang. nah yang bikin penasaran itu di kitab Henok itu lebih detail. Oh, lebih detail dari. Yap. Oke, yang tertulis. Oke, lanjut. Menurut kitab Henok. Oke. Nah, saya kebetulan kan Kristen. Ya. Cuman selama saya membaca Alkitab dibolak dibalik ya kan. Ya. Tidak dijelaskan secara detail. Nah, pada saat saya membaca kitab Henok itu
semacam ada apa namanya, gambaran yang ketika kita baca itu bisa kita berimajinasi, ya kan? Pasti siap. Dan itu detail, itu detail banget. Itu dijelaskan dari asal muasal penciptaan, ya. Bahkan sebelum penciptaan. Jadi dia alurnya tuh maju mundur. Alur cerita kitab Henokh maju mundur. Menurut Kak Fendi yang sudah baca. Nah, sebelum penciptaan itu ada kejatuhan malaikat. Dan sesudah penciptaan ada juga kejatuhan malaikat. Seperti itu. Jadi kalau berdasarkan keyakinan yang kita yakini selama ini ya, Kristen, itu kan kejatuhan malaikat cuma satu. Cuma satu kali di bagian mana? Saya lupa. Lucifer itu. Oh iya. Yang katanya di kitab Yesaya. Seingat saya di kitab Yesaya ini. Saya nggak tahu. Telah jatuh kaum yang ingin menyamai. Ya gitu lah teman-teman. Entahlah. Iya. Seperti itu ya. Cuman kalau di kitab Henokh itu dijelaskan tuh dia lebih detail. Jadi yang namanya Lucifer itu, itu bukan Lucifer kayak gitu. Jadi apa namanya? Sabar. Menurut kitab Henokh, yang kalau kita Kristen sering bilang Lucifer, menurut kitab Henokh itu bukan yang si Lucifer itu. Iya, benar. Tunggu dulu. Ya. Sosok Lucifer itu ada tidak sebenarnya dalam Kristen? Atau nama lainnya ada gitu? Ini menurut kitab Henokh apa menurut saya nih? Menurut kitab Henokh dulu. Menurut kitab Henokh. Lucifer itu bukan nama dari apa namanya? Iblis. Si iblis yang jatuh. Bukan. Oh, itu bukan Lucifer. Menurut kitab Henokh. Iya. Menurut kitab Henokh. Oke. Siap. Nah, kalau menurut saya, sabar teman-teman, sabar Fendi. Sabar. ya. Mas, sini saja. Tunggu sana. Mas nanti diedit, Mas. Nanti diedit. Masuk. Halo guys. Harusnya ada masalah sih sebenarnya. Pesan saya. Ada as pokok. Ada. Itu kertas banyak-banyak tuh Mas, buang itu. Jangan Sudah mengganggu podcast ini. Kak Giselin. Nanti baru dipotong. Nah. Oke Mas duduk santai situ. Nah. Ini audio rolling, kamera rolling. Oke. Sabar, ini nanti akhirnya jadi membingungkan saya. Sabar. Lucifer menurut Henokh itu bukan Lucifer. Jangan ke Lucifer dulu, Kak Fendi. Ya. Sebelum penciptaan itu apa sih? Coba cerita menurut Henokh. Sebelum penciptaan itu apa? Sebelum penciptaan? Iya kan, maju mundur kan alurnya. Tapi intinya yang di sebelum penciptaan itu apa? Kalau di kitab Henokh? Iya, di kitab Henokh. Kalau di kitab Henokh yang saya baca tidak ada menjelaskan sebelum penciptaan itu ada apa. Apa yang terjadi? Bukan ada apa yang terjadi. Itu juga tidak dijelaskan di kitab Henokh ya. Siap. Cuman berdasarkan apa ya? Penelaran saya. Pribadi ya, ini pribadi. Bukan di kitab Henokh. Menurut pendapat pribadi. Ya. Kok Anda tersinggung? Lanjut Om. Jadi Oke. menurut saya sebelum penciptaan itu sebenarnya kejatuhan malaikat sih. Malaikat jatuh kenapa? Nah, Menurut Henokh. kalau menurut Henokh Ini menurut Henokh nih. Bukan menurut Fendi ya. Iya. Menurut Henokh. Kalau menurut Henokh, malaikat jatuh itu karena adanya semacam pemberian tugas oleh yang Maha Kuasa. Kalau di Kristen oleh Allah, oleh si Bapa ya, ke malaikat, ya, ke kelompok malaikat atau ke satu orang malaikat. Pemberian tugas itu waktu itu tidak dijelaskan. Oke, tidak dijelaskan. Kan ini menurut versinya kitab Henokh. Siap, lanjut. Jadi entah itu mungkin satu batalion, kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu. Oke, siap. Tapi pasti ada pemimpinnya kan. Pada saat pemberian tugas itu kan misalnya satu batalion yang dikasih tugasnya. Misalnya diberi tugas oleh Bapak. Nah, pasti kan ada pemimpinnya kan. Ya. Kayak gitu. Oke. Malaikat itu diberi tugas. Hubungan apa dengan kejatuhan? Kenapa mereka sampai dijatuhkan ke bumi gitu?
Nah, karena Wah, ini kayaknya panjang nih ya. Sampai kasus ini kan panjang nih. iya. Diberi tugas nih, apakah nanti di tengah jalan berontak kan? Iya. Ini yang saya mau ngulik Iya. kalian malam ini. Lanjutlah diberi tugas. harusnya pribadi sih. Hari apa waktu itu diberi tugas? Malam hari, siang hari, sore hari? Kalau menurut kitab Henok tidak ditulis hari apa. lanjut. Oke, Ya. diberi tugas itu antara seorang malaikat atau sekelompok malaikat. Ya. Diberikan tugas. Oke. Bisa jadi. Oke. Terus tugas apa? Karena tidak ditulis secara ini kan. Ya. Cuman yang saya baca ya, Ya. waktu itu ya. Jadi itu mereka melanggar batas-batas ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, seperti itu. Malaikat yang diberi tugas ini melanggar batas-batas ketentuan yang diterapkan oleh Iya. Tuhan. Oke. Jadi Seperti? tugas yang diberikan oleh Tuhan, Oke. terus kan dilaksanakan oleh malaikat. Malaikat pasti. Nah itu mereka tidak melakukan seperti apa yang ditugaskan. Muncullah kasus apa waktu itu? Saking kenapa tidak ikut? Kenapa tidak apa istilahnya? Nah Hmm. ini bagian serunya di sini, karena di kitab Henok tidak dijelaskan Oke. triggernya apa. Trigger itu apa ya? Pemicu. Pemicunya apa yang menyebabkan malaikat-malaikat ini tidak melakukan yang seharusnya dilakukan oleh mereka. Tidak mematuhi perintah. Ya, dengan kata Pasti lain, ada triggernya. iya dong. Kalau tidak salah, waktu itu Kak Fendi pernah cerita ke saya kalau ketika ada satu malaikat yang jalan sedang melakukan tugas dia, tiba-tiba dia ketemu dark matter atau apa istilahnya? Nah, kalau itu Sosok gelap, itu- sosok kegelapan. kalau itu nanti berdasarkan dari saya, bukan dari kita. Oh, berdasarkan teorinya Kak Iya. Fendi. Mantap. Jadi semacam ada penjabaran Ya, menurut pemahamannya Kak Fendi. menurut pemahaman. Karena Berdasarkan cerita Ya. kitab Henok gitu. ketika kita membaca sesuatu, Ya. terus ada yang hilang. yang hilang, missing link, Nah, ada yang apa namanya? missing link. Ya. misalnya. Ada mata rantai yang hilang nih. Nah, apa ketika nih, ada yang gitu? hilang, kan Ya. kita panik nih, Ya. yang baca kan. Wah, ini kok gini, terus ini kosong. Tapi tiba-tiba ada ininya. Oke, jadi kosong tuh gini teman-teman. Malaikat diperintahkan oleh Allah. Ada yang kosong, tiba-tiba memberontak. Nah, Kenapa nih? itu. Di situ yang Kak Fendi mau berteori kan? Ya. Lanjut. Seperti bukan contoh ya. Ini kan di kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian itu kan Hawa. Kejadiannya Kristen. Di kitab Kejadiannya umat Kristen. Kristen ya. Hawa digoda oleh ular ya. Siap. Terus Hawa makan buahnya. Terus Hawa kasih ke Adam makan gitu kan. Ya. Tapi kalau kita baca baik-baik kitabnya itu ada yang apa tadi? missing link. Ada cerita yang ada yang hilang. kesannya hilang. Ya. Kesannya kok tidak dijelaskan gitu. Nah, Oke. ada yang hilang. Dari Hawa digoda oleh ular sampai Hawa memakan buah itu ada komunikasi yang hilang. Terus ada semacam apa namanya ya? Proses dari Hawa sebelum memakan buah sampai Hawa kemudian menerima tawaran ular, dia memakan buahnya. Bukannya ada percakapan, Pak? Ada. Percakapan yang bilang jika kau memakan buah ini, kau akan tahu mana yang baik dan yang benar. Nah, benar. Tapi yang Masalahnya di mana nih? yang masalahnya adalah gini. Bukan pada saat percakapan itu, tapi pada saat proses berlangsungnya itu ada apa namanya tadi? Missing link. Missing link. Ya. Ada. Nah, cuman di Alkitab itu kan dituliskan bahwa ular mengatakan ke Hawa, ya kan, bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan mengetahui segala sesuatu sama seperti kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Tuhan, betul. Katanya si ular waktu itu ya. Kalau kita ya baca baik-baik itu ada sesuatu yang Hilang. missing di situ. Ya. Ya, ada yang hilang di situ. Seperti? Nah, seperti misalnya gini. Ini contoh ya. Ya. Contoh. Kayak gini. Nah, Hawa pada saat sebelum berkomunikasi dengan ular, Sebelum berkomunikasi, waktu itu Adam lagi pesiar istilahnya. ada dia. Ya kan pesiar di Tidak, maksudnya hutan gini. mana gitu. Kalau di Alkitab ditulis enggak? Kayak misalnya Adam waktu itu lagi di mana? Lagi bertani lah.
lagi makan-makan buah di tempat lain. Terus? Atau lihat pemandangan. Hawa nih jalan sendiri. Ya. Ketemulah. Coba lanjut. Nah, jadi Hawa misalnya jalan-jalan Taman Eden ketemu ular. Ya. Terus sebelum Hawa dengan ular berkomunikasi sampai ke tahap itu, Oke. ya kan? Sebelum ular ular bilang bahwa lu kalau makan buah ini lu nggak akan mati. Lu malah akan jadi sama seperti Tuhan. Lu bisa tahu mana yang baik, mana yang jahat, yang gitulah. Intinya sama seperti Tuhan lah. Kalau makan buah itu, ya. Oke. Nah, untuk sampai ke proses ini, itu kan, ya kalau kita manusia kan punya otak untuk berpikir, gitu kan. Berpikir, kok saya bisa sama dengan di saat kita baca kayak gitu kan, coba. kayak gini loh, maksudnya di saat kita baca kayak gitu, justru kan muncul pemikiran bahwa, loh kok bisa? Oke. Apakah ini yang pertama kali Hawa digoda oleh ular? Oh, tidak menutup kemungkinan kalau betul juga teman-teman ya. Bisa jadi nih Hawa nih jalan hari pertama. Iya. Woi. Nah, itu kan sama datang mau jago. Bagaimana ular? Makan buah. Tidak mau. Minggu depan datang lagi. Bisa jadi. Masuk satu kali ketemu Icat, ketemu langsung. Oh siap bos, makan buah kan bisa jadi nih. Nah, itu yang pertama. Nah, kita skip sedikit ya ke depan. Coba Di kitab Henokh itu kan sebenarnya dijelaskan, tapi nggak masuk di Alkitab karena kitab Henokh katanya. Itu kan bukan katanya sih, memang faktanya. Itu kan tidak dikanonkan. Siap. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang pertama, alasan. Memang alasannya ada oleh bapak-bapak gereja. Cuman yang jadi pertanyaan, ya saya sempat berpikir secara pribadi ya. Cuman saya nggak terlalu tertarik karena saya juga basic latar belakangnya nggak terlalu mau tahu soal teologi, kekristenan apa. Cuman saya orangnya suka berpikir. Jadi di situ saya melanjutkan baca kitab Henokh. Gitu. Suka mencari tahu. Suka mencari tahu. Nah, di kitab Henokh itu dijelaskan bahwa kejatuhan malaikat itu itu ada lagi setelah kejatuhan pertama. Itu disebut dengan kejatuhan, kalau bahasa Inggrisnya fallen angel. Jadi sebelum Kak Fendi maju, kejatuhan pertama itu berkaitan dengan kesombongan itu? Tidak. Kejatuhan kedua yang berkaitan dengan kesombongan? Tidak juga. Lalu yang berkaitan dengan kesombongan? Nah, itu yang saya bingung sampai sekarang. Waduh. Itu yang saya bingung sampai sekarang. Oke, lanjut. Nah, entah karena, tapi yang di Yesaya kan? Nah, itu dia. Ingin menyamai. Nah, ini ada istilahnya. Saya pernah bertanya sama salah satu hamba Tuhan. Bahasa kerennya apa ya? Pendeta. Saya pernah bertanya sama salah satu pendeta. Pendetanya jawab seperti yang tadi Kayul jawabkan. Bahwa ada kesombongan. Iya. Saya itu. Ya, secara kemudian saya lompat lagi, saya bertanya kepada pendeta yang lain. Nah, jawabannya beda lagi. Jawabannya bahwa itu bukan ditujukan kepada sosok malaikat yang jatuh. Tapi itu ditujukan kepada raja. Aduh, saya bingung. Raja apa ya? Pokoknya ada raja di Perjanjian Lama. Dia itu memang ingin menyamakan dirinya. Jangan sampai yang raja di Babel, bukan? Maybe. Saya juga kurang begitu tahu. Intinya ketika saya bertanya ke Pak Pendeta ini, dia bilang bahwa itu bukan ditujukan ke malaikat ini. Perikop kejatuhan malaikat yang di Yesaya itu bukan untuk itu, seperti dia bilang bahwa itu ditujukan kepada raja apa tadi? Nebukadnezar bukan? Atau raja Babel? Mungkin. Ya oke lah, mungkin nanti teman-teman tolong cari itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu bahwa raja itu tuh memang dia menyombongkan diri. Dia merasa bahwa dia itu sama dengan Tuhan. Bahwa dia menganggap bahwa dia itu Tuhan. Kayak
kayak gitu. Oke, siap. Dan Lanjut. Menurut gurunya pendeta ini. Jadi sekali lagi ini sebenarnya tafsiran sih. Dari Yesaya itu tafsiran. Karena dari pendeta A ke pendeta B jawabannya beda. Pendeta C jawabannya sama dengan pendeta A. Tapi begitu ke pendeta D jawabannya dengan pendeta B sama gitu. Jadi ini masih tafsiran lah menurut. Kevin, kita kembali lagi ke kejatuhan tadi. Kejatuhan pertama. Kan ini teman-teman pada tunggu nih. Malaikat yang awal berbuat salah sampai jatuh itu, masalahnya di mana gitu? Ada missing link apa yang sampai kok mereka bisa dijatuhkan pada kejatuhan pertama? Nah, menurut kita Henok itu apa gitu? Nah, kalau untuk kita Henok sendiri kejatuhan pertama ya, yang paling pertama, itu kita Henok tidak menggambarkan secara gamblang, detail. Oke. Tapi dari sisi pembaca. Jadi seperti kita membaca buku. Oh, sabar, suruh saya potong lagi. Maksudnya kitab Henok hanya ceritakan bahwa ada kejatuhan pertama. Ya. Tanpa memberitahukan kepada pembaca kalau malaikatnya ada salah apa gitu. Ya salahnya tadi karena apa namanya? Tidak mengikuti perintah Allah. Bukan. Melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Batas-batas itu yang tidak dijelaskan oleh Henok. Ya, tidak. Oke. Nah, yang kedua baru dijelaskan, yang kejatuhan kedua ya. Yang sudah gini teman-teman. Kalau kejatuhan kedua kelihatannya kayaknya Kak Fendi mau jelaskan alasan kejatuhan pertama menggunakan teori kan, ada missing link tadi. Bisa jadi itu penalaran pribadi. Tapi jangan dulu. Ya. Kita maju ke kejatuhan kedua. Ya. Kejatuhan kedua masalahnya di mana? Nah, kejatuhan pertama kejatuhan kedua menurut kita Henok. Itu sudah ada Adam dan Hawa di bumi. Kejatuhan kedua? Ya, sudah. Kejatuhan pertama? Belum. Oke, sebelum penciptaan Adam dan Hawa sudah jatuh, ciptakan lalu jatuh lagi. Sesudah penciptaan manusia ada kejatuhan. Ada kejatuhan kedua. Ya. Oke. Lanjut, ini kedua nih apa masalahnya? Yang kedua. Ya. Menurut Henok, ya. Jadi menurut kitab Henok yang saya baca ya. Kejatuhan kedua itu pada saat para malaikat diberi tugas oleh Sang Pencipta. Ya. Nah, ada namanya gunung apa namanya? Gunung di. Coba cari di HP. Gunung di. Yang teologi pasti tahu. Bukan, maksudnya gunung di bumi atau gunung di bumi? Oke, saya pikir gunung kiasan apa gitu, bukan. Gunung bumi, oke. Gunung Hermon atau Horeb? Gunung Horeb ya, pernah dengar. Tapi ada gunung lah, kurang tahu teman-teman. Saya juga kurang jago Alkitab. Ya. Soalnya H kan? Ya, menurut Hermon atau Horeb? Saya lupa. Oh, mungkin Kak Fendi cerita saja, mungkin saya bisa cari di sini. Nah, lanjut. Jadi malaikat pada saat itu diberi tugas oleh Elohim. Oke. Tugas apa di Henok itu, di kitab Henok tidak diceritakan detail tugasnya. Tugas kedua sampai kejatuhan kedua. Ya, yang kedua ini. Ya, oke. Kita tidak diketahui nih tugas apa nih. Oke. Mereka berkumpul di apa namanya? Ya, nanti Kayu coba cari itu. Si malaikat ini berkumpul di gunung itu. Mereka bersama-sama. Entah berapa banyak. Ya. Yang jelas lumayan banyak. Ini menurut kitab Henok ya. Nah, ada salah satu pemimpin malaikat. Namanya siapa? Namanya siapa ya? Lucifer bukan? Bukan. Oke lah, lanjut. Lucifer tuh ya. Enggak pernah di Lucifer. Lanjut, ada satu pemimpin malaikat di proses Semiasa kayaknya. Hah? Semiasa. Semoga lah ya teman-teman cari ya. Semiasa kalau di kitab Henok. Ya. Pemimpin dia nih, pada kloter kejatuhan kedua. Ya, benar. Oke. Berkumpul di mana tadi katanya? Di gunung apa coba dicari. Sabar ya. Jadi ketika mereka berkumpul di gunung, mereka melihat ke bumi, bukan ke bumi, maksudnya melihat ke bawah. Ya. Terus melihat anak-anak manusia. Berarti kan sudah ada manusia. Sudah ada manusia berkembang biak. Ya. Siap. Nah, mereka tuh melihat anak manusia itu cantik-cantik. Ya. Di Gunung Hermon. Ya, Gunung Hermon. Pokoknya halah. Sabar, kameramen. Satu saja kameramen. Nanti noise kameramen di sini. Santai. Oke. Semiasa sama kelompoknya berkumpul di Gunung Hermon. Ya. Lihat ke bawah. Ya. Bahwa anak manusia ini pada cantik-cantik. Ya.
tertariklah mereka. Iya. Oh, itu dosa kedua, makanya mereka Iya. dibuang ke bumi itu. Itu menurut kitab Henok. Oke. Jadi Oh, itu kan ada di kejadian. Pak. mereka Tapi kan tidak tidak detail, tidak makanya detail. kita back lagi kan. Ya. Di Alkitab itu memang ditulis. Ya. Tapi tidak sedetail di kitab Henok. Itu tarik ke sini. Ya Oke, kan? thank you jadi ya. Nah, lanjut. Nah, di Alkitab dituliskan bahwa memang benar anak-anak Allah. Ya. Dituliskannya seperti itu. Tapi kalau di kitab Henok itu jelas bahwa ini malaikat. Oke, malaikat yang Mereka melihat bahwa anak-anak manusia ini ya cantik-cantik, bagus-bagus lah. gemoy-gemoy lah. Ya. Ya kan? Jatuh cinta Terus mereka. dari situ mereka ingin mengambilnya. Nah, kalau di kitab Henok lebih detail lagi, mereka kemudian berkumpul mengambil sumpah. Para malaikat ini. Iya, Bisa ya mereka mengambil sumpah ya tidak tahu. tanpa sepengetahuan Elohim. Kurang tahu juga. Ya. Oke, Kayak siap, gitu. lanjut. Jadi Menarik, ya. intinya mereka kemudian mengambil sumpah. Di Gunung Hermon. Ya, di gunung tempat mereka turun itu. Oke. Mereka sepakat kalau mereka akan menanggung konsekuensi dari ini. Keputusan yang mereka ambil ini. Jadi saking cantiknya anak manusia nih, Ya. kita berbuat dosa, konsekuensi kita tanggung. Bukan berdosa. Ya, mengambil manusia sebagai lebih pasangannya gitu. seperti bahwa Hmm. oke, kita akan melakukan ini, Oke. tapi kita tanggung bersama. Seperti itulah konsekuensinya ditanggung bersama. Yang punya inisiatif itu berarti si Semyasa ini. Tidak sih, kan namanya sepakat, berarti semua memang Oke. tertarik. Tapi kan pasti ada satu yang inisiatif nih. Jadi sebenarnya Satu mastermind ya nih. bukan. Baru Jadi pertama, ya. pemimpinnya itu mungkin hanya karena dia merasa ya udah, dia juga mau gitu kan. Oke. Jadi ya sudah, intinya dia yang memimpin di situ kan. Oke, ada. Itu ternyata ya. Ya, kalau misalkan dia bilang no, berarti Akhirnya sepakat lah tidak mereka. akan terjadi. Ya, Tapi ya. karena dia pemimpin di situ Ya. dan dia approve, jadi. Maka mereka ini menurut kitab Henok ya. Ya. Mereka mengambil sumpah di situ dan sumpah itu yang mengikat. Mengikat. Maka mereka mengambil wujud manusia, Oke. terus turun dari situ gunung, menghampiri anak-anak manusia, dan anak-anak manusia yang melihat mereka ini kelihatannya Gagah wow. perkasa. Iya iyalah. Gagah perkasa kalau Jadi gitu. ibaratnya kayak kita kayak cewek-cewek sekarang kan melihat opa-opa Korea ya. Iya. Wow ya kan. Oh, iya. Wow. tertariklah anak-anak Terang manusia. banget ya kan. Iya. Kayak gitu. Karisma. Maka mereka Berkarisma. jatuh hati juga, berkarisma. Namanya kan malaikat ya kan. Oke. Malaikat itu kan ya wow. Ya, namanya malaikat. Ya, curang, berarti curang, Pak. Iya. Apakah orang-orang dari Korea kalah dengan malaikat? Ya kalah dong. Kalah. Secara memang levelnya tidak sama. aura ya kan, secara aura karisma kalah. Inti mulai dari jokes di sini bukan? Oke, lanjut. Jadi turunlah mereka dari gunung, hampirlah nona-nona cantik ya di bumi ini. Nona-nona itu kan melihat mereka wah keren-keren ya kan. Memangnya tidak ada malaikat perempuan waktu Enggak. itu yang mendekati cowok-cowok bumi. Ya saya nggak tahu. Oke. Karena ini kan tadi kan Siap. berdasarkan kitab Henok. Oke. Ya. Jadi maka kemudian mereka bersetubuh. Nah, Mereka kawin-mawin lah sama kawin. Nah, anak manusia ya. otomatis kan anak manusia yang cewek, yang perempuan itu kan hamil. Hamil, punya keturunan setengah dewa, setengah manusia jadinya. Bisa dibilang gitu, setengah malaikat, Ya. setengah manusia. Kira-kira seperti itu. Makanya di kitab Kejadian bilang adalah makhluk raksasa, makhluk kenamaan yang gagah Ya. perkasa waktu itu. Ya. Makanya dihabisi dengan air bah waktu itu kan. Endingnya Di kisah Nano ya, kan. benar. Oke, kita singkat cerita nih. Muncullah peranakan, berkembang biakan. Ya, benar. Apakah kitab Henok memaparkan berapa tahun lamanya mereka berkuasa di bumi? Tidak juga. Ya, Manusia perkasa ini, para manusia perkasa ini. kayaknya ada sih. Tapi ceritanya disingkat, Iya. datanglah air bah itu. Iya. Oke. Dan Allah akhirnya tahu tuh kapan bahwa kok bisa mereka ambil anak-anak manusia nih. Iya. Sebenarnya kalau di kitab Henok tidak dijelaskan secara detail. Ya. Tuhan itu tahunya kapan, tidak. Oke. Karena kan kalau secara kekristenan juga kan menurut kita yang Kristen kan Tuhan Maha tahu. Tuhan mau tahu ya. Menurut agama yang lain juga
Allah itu kan Maha tahu, Ya. ya kan? Jadi di kitab Henokh pun tidak dituliskan kapan Tuhan tahu mereka tapi kalau menurut analisa saya, maksudnya ketika saya baca, kan otomatis pikiran imajinasi saya kan Ya, kita mulai berkeliaran. menggunakan logika. Ya. Kalau saya sih sebenarnya apa ya? Masih 50-50 sih sebenarnya. Apanya yang 50-50? Jadi gini, soal Tuhan itu Maha tahu. Tahu atau tidak kejadian kenapa sampai malaikat Nah, menikahi? sekarang ya. kan kita berpikirnya kayak gini. Kalau misalkan Tuhan Maha tahu, oke lah Tuhan tahu malaikatnya akan buat kayak gini, Ya. akan bersumpah di atas gunung ini, ya kan? Kenapa tidak dicegah kan gitu kan? Bukan kenapa tidak dicegah, ya udah dari awal nggak usah diciptakan malaikat aja, atau diciptakan malaikat tapi Nah. nggak usah pakai skenario akhirnya malaikat memberontak. Nah teman-teman, Kan? ini akan saya bahas di narasumber kedua. Karena narasumber, semoga dia datang. Karena dia kan mau menantang. Dia Siapa tuh? membela penciptaan. Oh gitu. Oke. Tapi lanjut. Ini seharusnya kenapa malaikat diciptakan kalau ujung-ujungnya malaikat bersepakat? Nah itu untuk juga ketika saya baca kan Ya. muncul pertanyaan. Hmm. Ya udahlah, kalau misalkan Tuhan Maha tahu, berarti Tuhan tahu dong semiasa Konsekuensi dari semiasa nanti. dan antek-antek itu Antek-anteknya. akan kayak gini ya. Terus nanti akan timbul anak-anak setengah dewa, setengah manusia dari hasil kawin campur kayak gitu. Ya udah dari awal kan nggak usah lah. Ya seharusnya. Atau kalaupun ciptakan baru aja, cipta baru aja. Yang ini dieliminasi aja. Ya. Maaf Atau- nih, kalian nggak lolos nih ke Atau jangan Absen diberi ya, tugas gitu. waktu itu Pak. Sebaiknya. ya dari awal sebenarnya maksudnya. Kenapa diberi tugas? Kenapa harus diberi tugas lagi kan dari awal kan Iya. sudah Maha tahu. Iya, kenapa diberi tugas? Ya. Akhirnya malaikat membuat sesuatu yang di luar kendali, ya dibuang Pak jadinya. Ya. Jadi dari situ kan muncul pemikiran liar ya kan. Bisa jadi mereka diprovokasi oleh sosok lain nih. Nah, itu nanti pemikiran liar. Pemikiran itu dapat dari mana itu? Soalnya di kitab Henokh tidak dijelaskan. Oke, Vin. Ini menarik nih. Ya. Kita stop di kasus kedua. Intinya gini teman-teman. Jadi menurut Kak Feni dengan saya kita sepakat bahwa semiasa. Di kitab Henokh Ya, oke lah. semiasa sih. Semiasa dengan kawan-kawannya Dengan, bersepakat untuk semiasa CS lah. menikahi wanita-wanita cantik di bumi. Hmm. Oke. Sekarang nih pertanyaan saya berikut nih. Hmm. Kok bisa malaikat berpikir seperti itu? Malaikat kan makhluk yang harusnya malaikat itu makhluk yang robot kayak ikut saja perintah. Kok bisa? Makanya tadi saya tanya. Pasti ada yang inisiatif nih Nah, itu. di antar kelompok. Itu yang tidak dituliskan. Icap sini. Mau sonde kan gitu kan? Kan malaikat kan istilah kan ikuti perintah gitu. Berarti ada provokator, Pak. Nah, provokator ini yang masuk dalam Kak Feni punya teori. Atau memang diceritakan di Henokh? Tidak sih. Kalau di Alkitab, di kitab Henokh itu tidak jelaskan Siapa provokatornya? Apa namanya? Triggernya apa? Malaikatnya jatuh kenapa ya kan? Kak Fen, ini saya suka Kak Fen punya permainan. Tapi Hah. ini apa namanya? Semacam pemikiran liar. Ya. Kalau mau dibilang mungkin, maybe. Mungkin. Ya. Tapi saya juga tidak berani untuk mengklaim bahwa ini mungkin hikmat yang diberikan oleh Tuhan ke saya juga Aduh. tidak tahu. Karena saya selama ini selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Ya. Setiap kali berdoa, Tuhan, ini loh saya baca Alkitab belum dapat nih jawabannya. Kan Tuhan bilang, Ya. selidiki ya. Selidiki ya betul. Minta. Minta hikmat. Oke. Ya kan, cari dahulu kerajaan Allah. Nah, ini Alkitab yang saya baca ini kan saya anggap sesuatu yang berharga buat saya. Ya. Tapi ini saya buta nih di sini nih. Ya. Saya ingin tahu. Ingin tahu bagian kenapa malaikat Kenapa berinisiatif? nih? Kayak gini. Oke lah, mungkin ini firman. Ya. Ya. Oke, firman. Sebagai orang Kristen Ya, ya. tapi ada ruang untuk Kita bertanya. yakini. Ya. Tapi tidak bisa kayak gitu juga. Kita hanya buta secara iman aja. Ya, Maksudnya beriman secara buta. Tidak bisa Tetap- menjadi orang yang buta secara iman. Ya, seperti Membaca itu. juga harus berpikir juga Ya. berlogika ya. Karena saya bilang Tuhan, saya kan manusia. Saya punya pikiran. Tuhan kasih saya kecerdasan untuk berpikir. Ya. Sekalipun itu nanti bawa saya kemana, intinya Tuhan udah kasih saya ini nih. Tanggung jawab dong. Ya. Tuhan tanggung jawab. Pada bagian mana yang Kak Fendi minta untuk
berhikmat pada bagian inisiatifnya malaikat. Bahkan sejak saya membaca Kejadian 1 ayat 1 itu saya udah punya banyak pertanyaan. Waduh, sabar, nanti panjang nih Pak. Makanya. Gini nih, saya fokuskan segini teman-teman. Saya fokuskan di bagian tadi itu inisiatif malaikat mungkin ya. Mas, beta tanya ya. Di Muslim ini teman-teman ada kaum Muslim. Mas, Yo. malaikat di Muslim tuh menurut kepercayaan Muslim hanya ikut perintah atau bisa berpikir, Mas? Ya seperti itu. Hanya ikut perintah. Dia makhluk yang mutlak. Tidak secara hawa nafsu. Hah? Dia bisa akan ikut nafsu yang manusia tuh. Intinya dia ada suka, ada Oke. apapun itu. Mas, tanda kutipnya dia kayak robot ya, tanda kutip ya. Robot tuh. Oke, siap. Kaven, ini menurut kaum Muslim nih. Ya, teman-teman Muslim di sana. Oke, gini. Nah, menurut Kak Fendi, harusnya malaikat kan seperti robot, harusnya kan? Iya, harusnya kan? Iya. Ya, tetapi Kak Fendi bertanya nih, kenapa nih malaikat punya inisiatif untuk kayaknya boleh nih dekati anak manusia? Berarti ada oknum yang membisikkan, menyuntikkan pemahaman itu. kan Fendi pernah cerita itu. Iya. Tapi kan ini di luar Kitab. konteks kitab. Soalnya tadi Menurut- kan yang ditanyakan kan Ya. bagaimana sih kitab ini bercerita tentang ini. Saya tidak akan maju dulu. Hmm. Ini cerita kejatuhan kedua ini. Ya. Karena malaikat memberontak saja aneh menurut saya. Nah, kan Kak Fendi kan punya teori tuh. Iya. Nah, ini saya tidak tahu apakah YouTuber lain membahas tentang teori ini. Iya. Teori apa teman-teman? Teori bahwa kok malaikat bisa memilih akal sendiri. Kenapa nggak langsung di skip aja ke teori biar waktunya lebih- Makanya ini saya mau briefing ke situ. Bridging. nanti pas Briefing sampai lagi. sini udah di skip. Tidak Pak. Oh, nggak ada iklan. Jangan sampai ada iklan. Ini iklan bagus nih. Subscribe. Nah, gini, maksudnya gini. Yang mau promosi. Sabar Kak Fen, sabar. Maksudnya gini. Kita langsung ke topik. Ya. Tapi kita disclaimer, ini teorinya Kak Fendi Ya. tentang bagaimana malaikat itu keluar dari sifat robot. Ya. Oke? Kenapa? Aman. Kameramen aman? Ya. Oh. Menurut Kak Fendi apa sampai kok mereka bisa berinisiatif? Itu kenapa? Udah disclaimer. Oh iya. Disclaimer, ini hanya teori. Bukan Alkitab, Bukan Alkitab Henok. Kristen juga, bukan juga Alkitab Henok teman-teman. Ini Berarti apa tuh? murni liar ya? pemikiran liarnya Kak Fendi. Ya bebas dong saya berpikir. Kenapa ente tersinggung? Lanjut Kak Fendi. Iya dong. Jelas banget ya. Oke. Oke. Kenapa malaikat bisa berontak? Ajar. Oke. Menurut saya. Menurut Kak Fendi. Jadi gini. Ini seru nih. Ya, entah itu dikasih hikmat atau apa ya. Namanya Coba. kan Ya, namanya pemikiran liar, Pak. kan Hmm. setiap kali saya membaca kitab, Ya. Alkitab, Hmm. terus juga sempat membaca kitab Henok, Ya. saya bertanya kepada Tuhan kan, Hmm. Tuhan ini kayak gini ya kan, Hmm. ini kayak gini, ini ada yang miss loh, Hmm. ada yang hilang di Ya. sini. Oke lah, ini mungkin rahasia Tuhan, Ya. makanya di Alkitab tidak dijelaskan, tapi nggak mungkin. Ya. Menurut saya, Ya, masa kita tidak tahu? menurut saya ya? nggak mungkin. Kenapa Ya, gini? ya. Karena menurut saya Tuhan itu sang kebenaran. Ya. Kebenaran itu tidak bisa disembunyikan. Nah, ini gamenya mulai itu. Ya. Oke. Lanjut. Ini saya bercerita sama Tuhan dari doa. Satu, Tuhan adalah kebenaran Ya. dan kebenaran tidak bisa disembunyikan. Iya, benar. Lanjut. Walaupun kebenaran itu disembunyikan, kebenaran akan menemukan jalan. Jalannya. Seperti terang dalam kegelapan. Ya. Pasti kelihatan. Nah. Ya. Sang Tuhan, Ya. kalau secara umum ya, Si Sang Tuhan. Oke, boleh lah. itu adalah terang itu sendiri. Siap. Dua nih. Ya. Jadi itu yang saya selalu apa namanya? Berteori berpikir, Bukan, menganalisa. sampaikan kepada Tuhan. Oke. Kayak gitu. Ya. Nah, jadi disclaimer ya, setiap orang kan beda-beda nih. Ya. Jadi menurut saya, ya menurut yang lain mungkin ini aneh ya, Silakan kan tentang aneh teori. ya kan. Cuma menurut saya mungkin doa saya dijawab oleh Tuhan. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya kalau yang lain berpikir aneh, it's okay lah. Ya. Ya kan? Mungkin nanti suatu saat kalian juga terserahkan. Iya. Ya kan? Ya. Kayak gitu. Nah, jadi suatu waktu ya, Suatu waktu. setelah saya bertanya-tanya, Ini nih. saya
curhat ke Tuhan, Tuhan ini nggak bisa kayak gini, ya. Tuhan tuh kan gini, ini kok kayak gini ya kan. Maka saya mendapatkan suatu pemikiran. Ya. Ya, kalau secara Kristen biasa disebut apa? Hikmat. Ya. Oke. Jadi bahwa lihat Adam dan Hawa. Saya lebih senang kalau Kevin ini main game. Ya. Umpan pertanyaan ke saya. Nah, jadi gini, kayak Supaya penonton juga terwakili. waktu Hawa Siap. Asik nih. Asik nih. waktu Hawa ya kan, makan buah Buah pengetahuan itu alasannya kenapa? Ya gini, ini yang saya senang teman-teman. Maksudnya Kevin ini bermain Kan game kan tadi. Game ya. Oke, siap. Pertanyaan pertama bagaimana Kevin ini? Hawa pada Hawa? saat memakan buah, Ya. alasannya apa? Alasannya karena digoda ular. Digoda ular. Ya, secara kita baca kan gitu ya. Oke. Nah, Teman-teman Hawa ikut ya? digoda oleh ular. Siap. Itu lewat apa? Hawa digoda oleh ular lewat apa maksudnya? Maksudnya proses Hawa digoda oleh ular ini lewat apa? Dia suara kan? Berarti komunikasi. Komunikasi ya. Benar kan? Betul, siap. Kita skip ke awal mula dulu ya. Oke, hajar. Nanti akan kembali ke sini. Iya, oke. Ini game, teman. Pada saat Tuhan menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia, Ya. firman dari Tuhan itu seperti apa? Di ending, di akhir dari penciptaan. Tuhan melihat semua itu baik. Nah, tepat. Itu benar banget, tepat. Ini lihat ya ini game ya. Habis nih semua nih. Tuhan melihat ya apa yang diciptakan semua itu baik. Iya. Garis bawah ya. Nah, ini nih. Tuhan itu error nggak? Tuhan tidak mungkin error. Ini gamenya mulai di sini nih. Benar kan? Soalnya itu ke sini nih. Benar. Lah, ini gini ya, bukan maksudnya menguncang iman, tapi justru ini memperkuat iman. Memperkuat iman. Tuhan melihat semua itu baik. Pertanyaan kedua, Tuhan itu tidak mungkin error. Jawabannya ya. Benar. Kalau Tuhan itu error, tidak mungkin dia Tuhan. Ya, dia kan baik. Benar kan? Maha loh. lah gitu. Ya. Seadil-adilnya hakim di dunia, tidak seadil Tuhan. Tidak lebih adil dari Karena Tuhan. makanya disebut Tuhan itu maha adil. Maha adil, oke. Karena tidak ada yang seadil Tuhan tuh tidak ada. Ya, lanjut game. Kayak gitu. Lanjut game. Oke, kita lanjut ya. Lanjut game. Yang pertama tadi kan sudah Ya, komunikasi dengan ular. siap. Hawa akhirnya jatuh Siap. lewat komunikasi. Yang kedua, Tuhan menciptakan segala sesuatu itu, Tuhan berfirman bahwa itu baik. Ya, harusnya. Ya, Dan memang firman Tuhan itu kan ya kalau di Kristen itu ya dan amin. Iya dan amin. Ya, kalau ada yang bilang, oh tapi kan gini, oh berarti kamu tidak mengimani bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tuhan membuat segala sesuatu. Nah, baik. ya kan? Oke, lanjut. Itu harus diamini dulu. Siap, amin. Nah, Ya. kalau udah yakin kayak gitu, berarti Lanjut. malaikat itu ciptaan Tuhan bukan? Malaikat itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Siap. Oke. Berarti ciptaan Tuhan tadi apa? Baik Baik kan? adanya. Adanya. Berarti malaikat pun dilihat oleh Tuhan bahwa sebagai ciptaan Ini jebakan. baik. Iya kan? Ya, malaikat itu ciptaan baik. Benar. Ya, lanjut. Habis nih. Benar kan? Ya. Kalau salah koreksi. Ya, ini karena gini, belum ada YouTuber lain yang membahas di balik cerita Henok. Mereka hanya cerita apa yang mereka baca udah. Ya. Tapi teori di balik itu tidak berani ente semua. Hanya kami yang berani. Lanjut sampai. Nah, nanti ini Tuhan ciptakan malaikat. Baik. uploadnya langsung ke sini aja, menit ke sini lebih seru. Iya. Yang lain kan tadi udah dibahas di kitab Henok. Bukan. Apa? Sudah dibahas oleh YouTuber lain kan? Sebaiknya, oh iya ya. Tapi sebaiknya hanya pengantar saja untuk ke sini. Nanti editor Nanti lah. saya yang edit. Kan dia yang host. Saya yang rekam, saya yang edit, saya yang upload. Lanjut. Oke. Ya. Sampai di mana tadi? Lanjut ke Tuhan ciptakan malaikat itu baik. Ya. Harusnya baik. Iya. Adanya. Kan malaikat ciptaan Tuhan. Ya. Iya kan? Oke. Sekarang Lanjut gamenya. kita lanjut. Kalau malaikat itu ciptaan yang baik, Yes. sedangkan menurut Alkitab Kristen, Yes. malaikat itu jatuh. Ini menurut Alkitab Kristen ya. Iya. Dan menurut khotbah-khotbah yang saya dengar di YouTube. Fokus ya. Ya. Saya nonton, bukan dengar. Iya, nonton dengar. Iya. Bahwa iblis itu awal mula kejatuhannya karena ingin menyamai Tuhan. ingin jadi sama seperti Ya, Tuhan. menurut Alkitab sama khotbah-khotbah. Ya. Betul. Jujur saya Kristen, Yes. tapi saya merasa
menentang Oke. untuk statement yang itu. Menentang. Ya. Oke, siap. Ya, Oke. terserah lah, bilang nggak taste terserah. Ya. Tapi jujur, karena saya orangnya berpikir, Ya. manusia kan diciptakan Tuhan punya akhlak, Ya. punya kecerdasan, ya. Dan Tuhan pun berfirman bahwa selidiki Selidiki. firman itu. Diperintahkan langsung, Pak. Ya. Ya. Nah, Lanjut ke game, Fan. oke. Lanjut. Ya, game. Tadi kan udah Ya, malaikat kan. malaikat itu pasti baik. Kalau misalkan kita ikut yang ini ya, yang kubu yang ini, ya kan? Aduh, sorry sebelum maju. Ya. Menurut Kak Fendi di Alkitab itu apakah malaikat itu penurut atau punya kehendak bebas? Nah, makanya, bentar. Sabar, menurut Alkitab Oh, Kristen. oke. Siap. Supaya sebelum maju nih, Ya. karena menurut ini kawan muslim tadi, Ya. malaikat itu harus menjadi penurut. Ya. Di Kristen? Nah, kalau menurut Kristen itu, malaikat itu memang penurut. Memang Penurut. siap. Dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh penciptanya, Siap. Tuhan ya. Wajib mengikuti. Ya. Siap. Tapi malaikat itu dia hampir sama seperti manusia. Oh, menurut Kristen ya? Ya. Mhm. Menurut Kristen ya. Menurut Kristen. Disclaimer dulu. Hmm. Dia memiliki sesuatu yang ada pada manusia, yaitu dia diberikan semacam free will, Semacam kehendak bebas. kehendak bebas. Bukan totali kehendak bebas, tapi Ya, bukan kehendak bebas Semacam- yang secara total ya, bukan. semacam kehendak bebas lah ya. Ya. Jadi kayak gini, Hmm. Adam dan Hawa Ya. sebagai manusia, mereka diciptakan, mereka diberikan kehendak bebas free will. Ya. Oke. Tapi dalam satu sisi Tuhan tidak bisa mengintervensi apapun. Kehendak bebas manusia. Ya. Oke, senang. Sekalipun kehendak bebas ini terbatas. Kenapa? Karena pada saat itu Hmm. mereka belum memakan yang namanya buah pengetahuan itu. Waduh. Ya kan? Rumit Sekarang lagi coba nih. kita berpikir. Hmm. Kalau misalkan mereka tidak memakan buah pengetahuan itu, apakah mereka bisa membedakan ini baik, ini jahat, ini boleh, ini tidak boleh? Justru saya pikirnya tambah panjang, Pak. Kenapa pohon diuji, pohon yang menjadi percobaan, buah untuk Buah ujian? pengetahuan itu. Iya, kenapa ditaruh di taman? Nah, itu nanti ada. Tapi itu tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Makanya kayak gini ya. Ini ada sedikit rancu karena gini. Memang saya juga sampai sekarang masih bertanya-tanya. Ya. Bagi saya itu masih misteri. Kenapa di Alkitab tidak dijelaskan? Hmm. Makanya itu ketika saya membaca Alkitab, Akhirnya timbul Kak banyak Fendi pertanyaan. muncul teori-teori di Ya. dalamnya. Oh, Kak Fen, jangan lanjut dulu. Ya. Kita lanjutkan tadi ke game. Hmm. Malaikat itu diciptakan Hmm. sempurna dan baik. Hmm. Lanjut lagi, ada pertanyaan lagi yang menjebak. Ada. Gini, kalau misalkan malaikat dan manusia itu diciptakan baik adanya, Ya, sesuai firman. ya. Lantas kenapa manusia bisa jatuh? Karena kehendak bebas? Salah satu, Karena digoda iblis? salah dua. Sudah, kalau saya dua. Oke, penyebabnya apa? Digoda oleh iblis. Kenapa manusia digoda iblis? Iya. Ya karena memang iblis mau menggoda. Bukan, maksudnya gini loh. Prosesnya bagaimana sehingga manusia itu bisa digoda oleh iblis? Tadi udah dijawab kan? Prosesnya bagaimana? Komunikasi. Iya, adanya komunikasi. Komunikasi lewat apa? Pikiran. Sekarang gini, kan di Alkitab kalau Kristen ya, itu di Alkitab sendiri kan udah ditulis adanya komunikasi antara ular dan Hawa. Ya. Ya. Nah, coba kita bayangkan, Ya. kalau saat itu ular diam. Iya. Iya, ular diam. Ya. Nggak usah ngomong. Orang Kristen semuanya. Ya. Kalau saat itu ular diam, coba. Hawa ada kepikiran nggak buat ambil itu batu terus makan? Ih, betul juga ya. Coba waktu itu ular diam. Ular sudah ajak Hawa untuk bohong. Betul juga ya. Kayak gitu. Yang perintah ular omong siapa, Mas? Itu baru punya kehendak bebas. Ayo lanjut. Versi Kristen teman-teman. Oke, lanjut. Si Kristen ya. Jadi, Oke. nah pemikiran liar ini bukan pemikiran liar yang sembarangan, tapi
kita manusia itu memang Tuhan desain kita itu punya namanya akal, kecerdasan, otak untuk kita berpikir, kita menalar. Yes. Ya kan? Yes. Kenapa Tuhan taruh itu di manusia? Pasti ada maksud loh. Oke, tapi lanjut tadi. Jadi Kalau manusia nggak kayak robot. ya, Kan? karena punya kehendak bebas Nah. tadi. Kalau saja ular waktu itu diam, gamenya lanjut di situ Ya. tuh. Pasti Hawa tidak akan tergoda dong. Ya, Dan ya. Hawa juga tidak akan kepikiran untuk mengambil buah terlarang itu. Yang pertama, Hawa itu sekalipun punya kehendak bebas, punya free will, Yes. ya kan? Hawa itu taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi sabar. Ya, oke. Perintah Tuhan awal kan gini bilang, semua buah yang di dalam taman ini boleh kamu makan. Ya. Tetapi jangan kamu makan buah yang di tengah Ya. taman ini. Karena buah ini mengetahui perbuatan. Bukan, pada saat kamu makannya engkau akan mati. Oh, enggak, Menurut mati. Alkitab. Sorry dong. Menurut sorry Alkitab. dong. Saya kan tidak jago, sorry dong. Saya juga. Nah intinya gitu ya. Tapi berarti Hawa taat dong. Berarti Iya. bos besar bilang Taat. saya tidak boleh makan ini. Tapi kok bisa dia makan? Iya. Berarti dia goda ular nih. Ya. Nah ular ini siapa, Om Fendi? Nah, itu nanti. Yang jelas gini, kita sepakat dulu. Kalau misalkan pada saat itu ular tidak berkomunikasi dengan Hawa, Harusnya manusia tidak jatuh dalam dosa. bahasa kerennya tidak ngobrol. Ya. Apakah Hawa punya pemikiran liar, ya kan, bahwa ini buah nih, kayaknya enak, coba petik be makan satu sah. Tapi tidak mungkin juga karena sudah dilarang Allah. Sekalipun dia punya free Free will. Ya, tidak mungkin. Ya. Jadi jelas di dalam kitab tulis bahwa pada saat ada komunikasi antara ular dan Hawa, kemudian Hawa memutuskan Yes. memakai free will yang diberikan oleh Tuhan Untuk memakan buah untuk itu. mengambil terus hap, gitu kan. Kalau misalkan kita sebagai sutradara, Siap. kita cut, ular, nggak usah ngomong, diam aja lu. Harusnya ya. Kasih tinggal Hawa, dia memutuskan, nggak akan. Hawa nggak akan, jangankan makan, Ya. mungkin dia nggak akan kepikiran untuk dekat-dekat pohon itu. Karena memang itu perintah Masuk akal. dari Tuhan, ya. Ya. Tapi karena ada komunikasi, Hawa lemah. Nah, Hawa pun punya pemikiran. Tapi pertanyaannya gini, kenapa harus goda di perempuan? Kenapa tidak di Nah, laki-laki itu waktu nanti. itu? Itu panjang. Nanti kaum feminis bergerak panjang ceritanya ya. Wanita nggak pernah salah. sebenarnya. Yes, iya, siap. Nah, jadi menurut saya nih, Ya. intinya ada komunikasi. Oke. Nah, tadi kan Kayul tanya. Lanjut nih game. Aduh, game lama ya. Ayo. Oke, sekarang sampai di mana tadi? Sambung ini. Kalau ular tidak mengajak komunikasi, Ya. Hawa aman. Sekarang kita lompat ya. Lompat lagi. Iblis. Ya, menurut Kristen ya. Ya. Karena kalau di agama lain ada bedanya skenarionya. Tapi ini menurut Kristen Protestan, iblis jatuh karena ingin menyamai Tuhan. Nah, lanjut tadi. Ular tuh siapa sampai kok bisa perintah nih Hawa gitu loh. Nah, itu panjang. Coba. Kalau itu panjang sih. Karena banyak versi tentang ular. Ini mau jawabnya pakai versi apa sih? Waduh, banyak versi tuh. Versinya Kak Fendi sama kita Penok. Wah, kalau kita penok tidak dijelaskan sih Oke, versinya Kak Fendi berarti. versinya. Apakah ular itu salah satu malaikat yang jatuh? Atau dia tuh iblis tua? Atau apa sih ular tuh? Jadi gini. Kok dia bisa omong? Jadi gini. Aneh kan Icap? Aneh. Oke. Kalau versinya saya, Versinya Kak Fendi. kalau menurut saya sih ular itu ular. Like ular. Iya. Like piton. Ular itu ular, sejatinya ular. Makanya Kenapa dia bisa omong? makanya kayak gini. Tuhan itu kan tidak sembarang untuk memutuskan segala sesuatu. Dalam Harusnya. keyakinan apapun ya. Harusnya Ini Tuhan tuh secara maha. umum ya. Ya, Tuhan tuh maha adil. Tuhan itu kan tidak sembarangan dalam untuk berfirman. Maha bijaksana. Ya, sesuatu. Ya. Tuhan tahu. Yes. Tuhan tahu kok. Yes. Kalau ular ya ular. Iya. Makanya kenapa waktu itu Tuhan bilang, mulai sekarang engkau merayap dengan perutmu. Ular, sabar. Hubungan apa dengan nanti Tuhan tuh tidak pernah salah?
seharusnya. Makanya kita bawa ke tema tadi, kok bisa malaikat memberontak. Nah, ini mana ular dulu atau gimana? Lanjut, apa hubungannya ular sama nanti itu? Kenapa ular bisa goda Hawa? Jadi kan tadi ditanya ular itu siapa sih gitu kan? Iya. Ular ya ular. Tapi kok bisa berbicara, Pak? Nah, apakah dia dirasuki oleh roh iblis atau apa? Enggak juga sih. Kayak Iya gini. juga. Misalkan kita kan nggak tahu ular itu apa memang benar. Sebelum kejatuhan itu memang ular bukan berjalan dengan perut. Katanya punya kaki sama tangan Ya. gitu. Karena kenapa? Karena kalau kita baca kan ular pada saat dikutuk oleh Tuhan itu kan baru dia berjalan dengan perut. Iya. Nah sebelum itu kan tidak dijelaskan juga di dalam Alkitab. Ular itu dia berjalan dengan kaki atau dengan dada. Iya dada juga perut. Intinya setelah kejadian dikutuk itu dia berjalan dengan perut. Berarti sebelum itu kan nggak seperti itu jalannya. Jadi mungkin ya ular itu memang seperti yang dibilang bahwa selain memiliki dia binatang yang paling cerdik, dia juga mungkin tidak seperti yang kita lihat bahwa dia berjalan dengan perut atau apa. Bisa jadi dia berjalan kayak gini. Karena kalau misalkan dari awal dia seperti ular yang sekarang, tidak mungkin dia dikutuk lagi. Ngapain dikutuk untuk mulai sekarang kamu jalan dengan perut lah? Emang Tuhan saya udah dari awal jalan dengan perut. Gimana mau jalan dengan perut lagi ya kan? Iya bisa jadi. Jadi bisa jadi sebelum itu mungkin nggak ada jalan dengan perut kayak gitu. Bisa jadi. Makanya pada saat dikutuk barulah dia. Apakah ular ini termasuk malaikat yang jatuh, Kak Fendi? Nah, menurut saya enggak. Menurut saya tidak.